Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita dapat berkumpul kembali. Allah berikan kepada kita kekuatan, Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita kemauan yang kuat untuk belajar, dan mudah-mudahan ini menjadi majelis ilmu yang Allah taala barakahi. Dan di antara amalan-amalan hati yang sangat penting itu ialah muhasabah. Mengenai pentingnya muhasabah, mari kita sama-sama berbincang Mas dari kitab A'malul Qulub yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalha mabad. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala wa nafa'anallahu bi ilmihi fid dharaini amin. Kita masuk di pembahasan muhasabah. Kita baca muqaddimah dari beliau. Qala musannif hafizahullah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna muhasabatan nafsi tariqatul mu'minina wasimatul muwahhidin. Kata beliau, sesungguhnya muhasabah diri itu adalah jalannya orang yang beriman, dan simah adalah ciri khas orang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Wa anwanul khashiina, dan itu adalah alamat orang-orang yang khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'minu muttaqun li rabbihi muhasabun li nafsihi mustaghfirun li dambihi ya'lamu anan nafsa khotoruha adimun. Seorang yang beriman, yang dia itu bertakwa kepada Rabb-nya, yang dia itu menghitung-hitung dirinya, muhasabah dirinya, kemudian memohon ampun atas dosa-dosanya, dia mengetahui bahwasanya jiwa ini bahayanya sangat besar. Wada'uha wahimun, penyakitnya itu sangat ganas. Wa makruha kabirun, sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai dari jiwa itu sangat besar. Wasyarruha mustatirun, kemudian kejahatan dari jiwa itu sendiri mustatirun, yaitu tersebar kemana-mana. Fahiya amaratun bisu, jiwa ini mengajak kepada keburukan. Mayyalatun ilal hawa, dia condong kepada hawa nafsu. Da'iyatun ilal jahli, dia mendorong atau menuntun kepada kebodohan. Qaidatun ilal halak, dan menuntun kepada kehancuran. Tawaqatun ilal lahwi ilaman rahimahullah, dan dia itu mengajak atau condong kepada hawa nafsu, kepada sesuatu yang tidak bermanfaat kecuali orang yang Allah beri kasih sayang. Fala tutraku li hawaha, maka tidaklah ditinggalkan hawa nafsu atau dorongan dari jiwa tersebut, li anha, karenanya, da'iyatun ilat tughyan, karena hawa nafsu itu dia menyeru kepada tughyan, yaitu dolal, kesesatan. Man atau aha qadathu ilal qabaih, siapa yang menaati hawa nafsu tersebut, maka dia akan tergiring kepada keburukan. Wada'athu illar radail, dan dia akan dibawa kepada hal-hal yang rendah. Wa khada'at bihil makaruhu, dan akan merasuk padanya makar-makar dari jiwa tersebut. Walidah, dan karena itu yang bagi alal abdi, hendaknya bagi seorang hamba, an yazina nafsahu qabla an yuzana. Oleh karena itu seorang hamba hanya dia menimbang dirinya sebelum ditimbang. Wa yuhasibuha qabla an yuhasaba, dan dia menghisab dirinya sebelum dia dihisab. Wa yatazayyana wa yatahayya'a lil ardi 'ala Allah, dan hendaknya dia berhias kemudian mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wasata natarraku fi hadal fasli li bayani ba'di ma khila fi muhasabatil insani li nafsihi, dan kita akan menempuh perjalanan di bab ini untuk menjelaskan sebagian dari apa yang dikatakan tentang muhasabah diri. Kemudian nas'alullaha al-birra wa taqwa, kita mohon pada Allah kebaikan dan takwa, wa taufiqa lima
lima yuhibbu wa yarda, dan kita mohon taufik dari Allah terhadap segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini mukadimah dari beliau, pengantar untuk masuk. Nafs, jadi mengingatkan psikologi kan oleh sejumlah ulama ditulisnya ilmu nafs ya. Ilmu nafs. Ya. Jadi ini sangat penting bagi orang yang belajar psikologi ya. Dan kita masuk di bab berikutnya, di pembahasan berikutnya, ta'riful muhasabah, definisi muhasabah fil lughah dalam bahasa atau ditinjau dari etimologis. Muhasabah itu adalah masdarun min hasaba yuhasibu. Dia adalah masdar dari wazan hasaba yuhasibu, fa'ala yufa'ilu. Wal muhasabatu mufa'alatun. Muhasabah itu wazan mufa'alah minal hisab, dari al-hisab. Wa huwa istifa'ul a'dad, yaitu dia menghitung secara tepat. Wal fi'lu al-mujarradu minhu, dan fi'il ini beliau menyebutkan tasrifnya dari kata itu, yaitu hasiba yuhsibu hisaban wa hisaban hisbanan. Hasiba yahsibu hisbanan wa hisaban wa hisabatan wa hasban ay adda. Jadi dari wazan itu maknanya adalah adda, yaitu menghitung. Itu dari sisi lughah atau etimologis. Wa fil istilah, dan pengertian dari sisi istilah atau epistemologisnya, tasawwuful insani fi layalihi ma sadara min af'ali naharihi, yaitu seseorang dia membuka-buka halaman amalnya di malam hari yang itu dilakukan pada siang hari. Fa in kana mahmudan amdohu wa atba'ahu bima syakalahu wa dohahu. Jika dia menemukan sesuatu yang mahmudan, yang itu bagus, terpuji, amdohu, maka istimror, dia akan melanjutkan, meneruskan sesuatu yang baik itu, wa atba'ahu bi syakalahu, yaitu dia akan ikuti dengan bentuk yang sama, wa dohaha, dan perbuatan yang semisal dengannya. Wa in kana matmuman, jika yang dia temukan sesuatu yang buruk, istadrakhu in amkana, dia akan mengoreksi, dia akan perbaiki jika memungkinkan. Wa intaha an mislihi fil mustaqbal, dan dia akan berhenti dari perbuatan semisal itu di masa yang akan datang. Wakilah dikatakan hiya qiyamul akli, dikatakan dia adalah qiyamul akli ala khirasati jinayatil nafsi, yaitu bangunnya akal dari atau di atas khirasah. Khirasah itu muraqabah, yaitu di atas kewaspadaan terhadap jinayatin nafsi, potensi kejahatan dari dirinya. Akal itu waspada terhadap potensi kejahatan dirinya. Fayatafaqadu ziyadataha min nuqsaniha, dan dia hilangkan atau dia sumbat potensi bertambahnya dari kekurangan dirinya tersebut. Jadi muhasabah itu waspadanya akal. Akal itu bangkit, dia waspada dari potensi kejahatan dirinya, kemudian dia berhenti dari perkara-perkara yang bisa menambah kekurangan pada dirinya tersebut. Ini menarik, poin itu kan qiyamul akli, bangkitnya atau tegaknya akal. Ya. Artinya pemaknaan akal ini harus kita betul-betul perhatikan, karena akal itulah yang dapat mengantarkan kepada muhasabah, sehingga dia dapat memeriksa keadaan dirinya. Dan kalau merujuk ke Al-Quran, al-aqlu itu kan senantiasa berkaitan dengan yang hal yang baik ya. Tidak pernah disebut kata akal baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah As-Sahihah kecuali dalam makna yang baik. Kalau ro'yu bisa buruk, cuma ro'yu sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi akal. Nah, ini hal yang perlu kita cermati agar kita tidak justru mengesampingkan akal, sebab tidak pernah akal disebut kecuali hanyalah apabila akal itu ditegakkan, dan ditegakkan itu hanyalah apabila dia menyadarkan kepada ikatan kepada nas, kepada kebenaran. Jadi kalau disebut manusia berakal itu harusnya manusia yang berada di kebenaran. Sebaliknya, kata-kata yang enggak benar sehingga enggak boleh kita pakai adalah akal-akalan. Gitu ya. Itu ini akalnya busuk, itu berarti bukan akal. Itu orang yang mengikuti hawa nafsu. Karena kata akal tidak pernah digunakan kecuali untuk yang baik.
Akal berarti bukan akal kan? Dan akal itu ada makna sesuatu yang kokoh, mengikat. Seperti yang ketika Allah jelaskan bagaimana orang Yahudi itu. Afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah summa yuharifunahu mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Nah, itu kata Allah, afatat ma'una, apakah kamu itu sangat ingin wahai Rasul dan para pengikut Rasul, ayyuminu lakum, mereka itu beriman padamu, wa qad kana fariqum minhum, padahal sebagian dari mereka, maksudnya ini adalah ulamanya Yahudi. Yasma'una kalamallah, mereka itu mendengar firman Allah. Summa yuharifunahu, tapi kemudian diubah-ubah. Mimba tima aqaluhu, setelah mereka berakal. Artinya ketika mereka itu sebelum tadi mimba di, artinya pada saat mereka masih tegak di atas akal tadi, sebelumnya mereka menggunakan akalnya sehingga sampailah kepada kebenaran. Setelah itu meninggalkan karena tadi ditahrif, diubah. Nah, dan yang menarik adalah di ayat yang lain kan disebutkan. Jadi mereka mengubah-ubah ini mereka mengubah informasi bahwa Nabi terakhir itu akan datang dengan ciri-ciri yang mereka sudah tahu, karena Allah sendiri mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'i. Mereka itu mengenali Nabi terakhir itu seperti mengenali anak-anak sendiri. Jadi detail sekali, detail, sudah ada ikatan keyakinan dan mereka sudah menunggu. Tapi begitu yang datang itu Nabi Muhammad yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, minhum gitu ya. Yuharifunahu, dia ubah ayat-ayat itu. Artinya yang seharusnya yang menjadikan mereka berakal ini karena mereka menyandarkan pada pegangan. Tetapi ketika nggak sesuai dengan keinginan, mereka mengubah pegangan itu, sehingga orang belakangan ketika merasa menyandarkan pada pegangan, pada dalil, pada sudah ditahrif oleh. Jadi diubah-ubah. Diakal-akali tadi itu. Nah, jangan udah ada ya. Nanti akal jadi jelek tuh. Padahal ini harusnya qiyamul akal kan baik ya. Masya Allah. Sahih. Kemudian kata beliau, wa tatawalladul muhasabatu min mukhawifi naqsi. Dan muhasabah itu dia lahir dari mukhawifin naqsi, dari adanya rasa takut terhadap kekurangan. Wasyainil bahsi, dan adanya dari sesuatu yang memalukan, sesuatu yang sifatnya kurang dan memalukan. Jadi rasa takut dari kekurangan, rasa takut dari sesuatu yang memalukan yang sifatnya itu kurang. Warukbati fi ziyadatil arbahi, dan adanya rasa cinta untuk mendapatkan keuntungan, bertambahnya keuntungan. Fatuwarrisu az-zubadata fil basirah, sehingga itu akhirnya memunculkan pengaruh atau mewariskan adanya tambahan pada basirah dia, pada ilmu dia. Jadi muhasabah itu muncul dari rasa takut bahwa dirinya itu akan banyak mengalami kekurangan dan bertambah kekurangannya itu, kemudian juga didorong karena keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dari situ menambah basirah orang tersebut. Wal kaisa, dan yang disebut orang cerdas fil fitnati, yaitu dalam hikmah. Wal kaisa fil fitnah, yaitu cerdas dalam hikmah. Wasyur'ata ila isbatil hujjah, dan bersegera untuk mengokohkan hujjah. Watisa al ma'rifah, dan bertambahnya ma'rifat. Itu salah, itu harus dia kan ataf kepada ziyadah. Jadi ini adalah perkara-perkara yang bisa menjadikan seorang itu muhasabah terhadap dirinya. Kemudian wa tatakhallafu al muhasabatu nufusi bi ghalabatil hawa wasyahwat, dan muhasabah jiwa, menghitung-hitung diri itu sesuatu yang berbeda, yang menyelisihi, yaitu bi ghalabatil hawa wasyahwat, dari hawa dan syahwat yang mendominasi. Muhasabah itu bisa menjadikan seorang itu memalingkan dirinya dari dominasi hawa dan syahwat. Fal muhasabatu hiya, maka kemudian dari apa yang beliau bawakan dan ditarik kesimpulannya, maka yang disebut muhasabah adalah an-nadharu fi a'mali nafsi, itu melihat pada amal-amal dirinya, amal jiwanya.
summa istidrakul akhta'i, kemudian dia mengoreksi kesalahan, wal mudiyu fis sholihat, dan dia istimror, dia terus-menerus mengulangi kesolehan-kesolehan dirinya. Jadi dia memperhatikan amal, kemudian mengoreksi yang keliru, dan melanjutkan yang sudah soleh, yang sudah benar. Dan kita selesaikan di berikutnya, aslul muhasabah, itu asal dari muhasabah. Amarallahu subhanahu ibadahu bi muhasabati anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk menghitung-hitung muhasabah diri mereka. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian pada Allah, dan hendaknya jiwa itu melihat apa yang sudah mereka lakukan untuk hari depan, yaitu liyaumil qiyamah. Fattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha mengabarkan terhadap apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasullaha, dan kalian itu jangan menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah jadikan dia lupa pada dirinya. Maksudnya adalah ansahumullahu masalihal anfusihim wa aghfalahum an manafi'iha wa fawaitiha. Jadi Allah jadikan mereka itu lupa terhadap hal-hal yang bisa menjadikan maslahat bagi dirinya, yang bisa bermanfaat dan beri faedah pada dirinya. Nah, orang yang Allah lupakan seperti itu, ulaika humul fasikun, mereka adalah orang-orang yang fasik. Yaqulu Ibnu Sa'di rahimahullahu, saya Sa'di, beliau mengatakan, ya'muru subhanahu wa ta'ala ibadahul mu'minina bima yujibuhul imanu wa yaqtadihi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya yang beriman dengan segala sesuatu yang diwajibkan oleh imannya dan yang menjadi konsekuensi dari imannya. Min luzumi taqwahu sirran wa alaniyatan, yaitu senantiasa menjaga ketakwaannya baik ketika bersendirian maupun di tengah keramaian. Fi jamil ahwal, dalam setiap keadaannya. Wa an yura'u ma amarahumullahu bihi min awamirihi wa syara'ihi wa hududihi. Dan hendaknya orang yang bertakwa itu, orang yang beriman itu, dia memperhatikan segala sesuatu yang Allah perintahkan, baik perintah-perintahnya atau syariat-syariatnya maupun hukum-hukumnya, hadnya. Wayan duru, dan mereka memperhatikan malahuma alaihim, mereka memperhatikan apa yang bermanfaat baginya dan apa yang membahayakan dirinya. Wa madha khasolu alaihi minal a'malil lati tanfa'uhum au tadurruhum fi yaumil qiyamah, dan memperhatikan apa saja yang bisa menyampaikan mereka itu pada hari kiamat, yaitu berupa sesuatu yang bermanfaat atau yang berbahaya. Maksudnya memperhatikan amal-amal mereka yang itu bermanfaat atau yang bisa membahayakan dia pada hari kiamat. Fa innahum, sungguhnya mereka itu idza ja'alul akhirata nasba a'yunihim wa qiblata qulubihim wa ihtamu bi maqami biha wa ijtihadu fi kasratil a'malil muwassilati ilaiha. Kalau mereka itu menjadikan akhirat itu sebagai ujung pandangnya, kemudian menjadi kiblat hatinya, dan mereka mementingkan untuk menegakkan akhirat, maka mereka akan bersungguh-sungguh dengan memperbanyak amal yang bisa menyampaikan kepada akhirat, yaitu jannah. Wa tasfiyatuha min qawati'i wal awaiki allati tuwakifuhum anis sairi, dan mereka memurnikan dari perkara-perkara yang bisa memutus cita-citanya kepada akhirat itu, dan yang bisa menghalangi untuk mereka sampai kepada akhirat, yaitu yang memutus tuwafikuhum, yaitu menjadikan mereka berhenti anisairi dari perjalanan tersebut, dari upaya untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Au ta'uquhum, atau menghalangi, au tasarrufahum, atau memalingkan mereka, wa idza alimu, jika mereka mengetahui, aidan annallaha khabirun bima ya'malun, jika mereka juga mengetahui bahwa Allah akan mengabarkan segala sesuatu yang mereka lakukan, la takhfa alaihi a'maluhum, bahwasanya tidak tersembunyi terhadap Allah apa saja yang mereka lakukan, wala tudayyi'u ladaihi, dan tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah,
wala yahmiluha, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka, aujabalahum jidda wal ijtihad, maka mereka akan memastikan, memaksakan dirinya untuk bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan muhasabah tersebut. Dan wahadihil ayatul karimah aslun fi muhasabatil abdi nafsahu. Nah, ayat yang mulia yang beliau nukil itu surat Al-Hasr ayat 18-19 di atas, itu adalah aslun fi muhasabatil abdi nafsahu. Ini yang menjadi dasar muhasabah hamba terhadap dirinya. Wa anahu yanbaghi lahu an yatafaqqadaha, dan hendaknya seorang hamba itu dia yatafaqqadaha, yaitu yatatallubaha, dia mengharapkan hal tersebut, yaitu senantiasa berusaha muhasabah. Fa in ra'a zalalan, jika dia melihat sesuatu yang bisa menggelincirkan, tadarakahu bil iqla'i anhu, dia mengoreksinya dengan menutup diri dari ketergelinciran tersebut. Wa taubatu nasuha, dan bertobat nasuha. Wal i'radu anil asbabil muwassilati ilahi, dan dia berpaling dari sebab-sebab yang bisa menyampaikan dia kepada ketergelinciran tersebut. Wa in ra'a nafsahu muqassiran fi amrin min awamirillah, jika dia melihat ada kekurangan dari satu perintah dari sekian perintah Allah, badala juhdahu, dia segera memperbaiki upayanya. Wa isti'ana bi rabbihi fi takmilihi wa tatmimihi wa itqanihi, kemudian dia memohon pertolongan kepada Allah untuk menyempurnakan upayanya, untuk mengokohkan upaya tersebut. Wa yuqayyisu baina mananillahi alaihi wa ihsanihi, dan dia menimbang-nimbang segala karunia Allah yang sudah diberikan padanya, wa baina taksirihi, dan di antara kekurangannya dia bandingkan, karunia Allah begitu banyak kemudian kekurangannya seperti itu. Fa inna dzalika, karena membandingkan seperti itu, yujabulahul khaya la mahalah, itu akan memastikan dirinya menjadi malu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan begitu banyak karunia, kok dia malah geleleng. Dengan muhasabah seperti itu, dia seorang hamba itu akan malu pada Allah Subhanahu wa taala. Wal khirmanu kullu khirmanin, wa khirmanu kulli khirmanin, dan penghalang yang luar biasa yaitu an yaqfalal abdu an hadzal amri, yaitu seorang hamba dia melalaikan perkara ini, perkara muhasabah ini. Wa yushabuhu qauman nasullaha, sehingga dia menyerupai kaum yang Allah jadikan lupa atau yang melupakan Allah, sehingga dia menyerupai kaum yang melupakan Allah. Wa ghafalu an dzikrihi, dia lalai dari mengingat Allah. Wal qiyamu bihaqqihi, lalai dari menegakkan hak Allah. Wa aqbalu ala khududi anfusihim wa syahawatiha, dan dia lebih mementingkan keinginan dirinya dan syahwatnya. Falam yanjahu, sehingga akhirnya mereka tidak selamat. Walam yakhsulu ala ta'il, mereka tidak akan bisa mendapatkan fadilah. Bal ansahumullahu masaliha anfusihim, bahkan akhirnya Allah lupakan mereka terhadap kemaslahatan dirinya mereka. Wa aghfalahum an manafi'iha, dan Allah lalaikan mereka dari perkara-perkara yang bermanfaat untuk dirinya. Wa fawaitiha, dan yang berfaedah bagi dirinya. Fasara amarohum atau amruhum furutan, maka perkara mereka itu menjadi dulmun, penuh dengan kesesatan. Faroja'u, mereka kembali bi khusratid daraini, mereka kembali di dua negeri ini dengan penuh kerugian. Mereka rugi di dunia, mereka rugi di akhirat. Wa ghabanu ghabnan la yumkinuhum tadarukuhu, dan mereka itu lalai dengan kelalaian yang luar biasa. Mereka sangat lalai, yang itu akhirnya tidak memungkinkan mereka untuk mengoreksinya lagi. Wala yujbara kasruhu, dan mereka tidak bisa memperbaiki sesuatu yang sudah rusak. Mereka tidak bisa mengalahkan sesuatu yang sudah merusak dirinya. Di anahum humul fasikun, itulah kenapa mereka itu menjadi orang-orang yang fasik. Ini tafsir Syekh Asadi terhadap ayat di atas.
Dan waqala ta'ala fi kitabihil aziz. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang yang bertakwa, idza masahum ta'ifun minasyaiton, jika ada waswas yang menimpa mereka dari syaitan, tadzakkaru, mereka segera ingat pada Allah, fa idahumul mubsirun, dan mereka itu adalah mubsirun, yaitu ya besiruna mawaqi'al khotoyahum bitadzakuri wa tafakkuri, mereka segera tahu apa yang salah pada diri mereka dengan cara apa? Tadzakur, mereka mengingat Allah, zikir, wa tafakkur, dan berpikir. Fawasafal mutaqina bi annahum idza asabu sayyi'an minas sayyi'ati bitaswili iblis lahum bidzalika tadzakkaru wa raja'u ilallahi wa anabu wa tabu. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang bertakwa bahwasanya mereka itu jika tertimpa sesuatu dari keburukan, yaitu dengan bujuk rayu iblis, taswil itu tasyin, yaitu sesuatu yang buruk kemudian dihiasi oleh iblis sehingga tertipu gitu. Nah, mereka ketika tertimpa seperti itu tadzakaru, mereka segera berzikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala, wa raja'u ila Allah, kembali kepada Allah, wa anabu, kembali kepada Allah, wa tabu, dan mereka bertaubat. Wa hadza la yakunu illa bi muhasabati nafsi ala kulli ma ta'malu, dan itu tidak akan terjadi kecuali mereka itu muhasabah diri atas apa yang sudah mereka lakukan. Waqad dalat sunnatu aidan ala masru'iyatil muhasabah, dan sunnah pun juga menunjukkan tentang disyariatkannya muhasabah ini. Itu hadis dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang disebut orang cerdas itu adalah man dana itu yuhasib, yaitu menghitung-hitung dirinya, muhasabah diri, dan beramal untuk sesuatu setelah mati, yaitu untuk negeri akhirat. Ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Sumakola, kemudian beliau berkata, dana nafsahu, menghitung-hitung dirinya, yaitu hasaba nafsahu, menghitung-hitung dirinya, atau muhasabah. Fit dunya, di dunia, qoblaan yuhasaba yaumal qiyamah, sebelum dihisab pada hari kiamat. Kama ana muhasabatan nafsi minal a'malil mujma'i alaiha bainal ulama. Bahwasanya muhasabah diri ini adalah amal yang para ulama itu sepakat di atasnya, yaitu sepakat tentang muhasabah ini. Qala al-Iz Ibnu Abdissalam rahimahullah, kata beliau, ajma'al ulama'u ala wujubi muhasabati nafsi fi masalafa minal a'mali wa fi ma yastaqbilu minha. Para ulama mereka bersepakat tentang wajibnya muhasabah diri pada perkara yang sudah dilakukan dan pada perkara yang akan dia lakukan. Jadi perkara yang sudah berlalu dan perkara yang akan datang. Jadi muhasabah itu bukan hanya pada sesuatu yang sudah, tapi dihitung-hitung, dipertimbangkan juga pada perkara yang akan dilakukan. Nah, itu yang kita baca pagi ini. Kita membahas tentang takrif, muqaddimah takrif, dan asal perintah muhasabah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa melakukan muhasabah, yang kalau kita perhatikan tadi seharusnya seyogyanya itu setiap malam seorang melakukan muhasabah, tidak menunggu hari-hari besar. Tetapi lebih lanjut mengenai muhasabah, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, masih dari kitab A'malul Qulub yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.